Saya izin share screen ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahim membahas terkait dengan penetapan awal Ramadan, Syawal dan awal Ramadan, tetapi saya kira saya akan menyinggung juga terkait dengan potensi perbedaan juga pada Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi secara umum saya kira tadi sudah dibahas terkait dengan dalil-dalilnya. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa dikotomi hisab dan ru'yat ini saat ini mestinya harus sudah dihentikan. Terkait dengan dalil, cukuplah diskusi-diskusi lama, tetapi bagaimana kita mencari solusi supaya hisab dan ru'yat ini bisa dipersatukan secara umum, bahwa ru'yat ini dengan dalil yang tadi sudah disampaikan oleh para kiai, itu mensyaratkan adanya isbat. Jadi sidang isbat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan karena di Indonesia ada pengamal ru'yat. Sedangkan hisab ini akan memerlukan kriteria. Hasil hisabnya sama, kalau kriterianya beda, keputusannya juga akan beda. Ini yang nanti akan menentukan. Kemudian mengapa harus ru'yat? Secara umum memang Rasul memberikan contoh, tetapi tidak menjelaskan. Hanya saja secara astronomi memang ru'yatul hilal itu sangat beralasan. Bahwa hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati sesudah maghrib, dan itu pasti penanda awal bulan. Jadi hilal adalah kuat sebagai bukti yang kuat telah bergantinya periode fase bulan yang didahului bulan sabit tua, atau dalam surat Yasin disebut kal urjunil qadim itu, kemudian bulan mati, dan akhirnya hilal. Tetapi harus kita sadari, ru'yatul hilal itu ada problem yang harus kita pahami bersama, yaitu masalah kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dan redup dengan cahaya syafaq. Itu sebabnya kemudian nanti terkait dengan kriteria imkan ru'yat akan memerlukan persyaratan ketinggian. Jadi secara umum begini, ketika bulan masih sangat muda, umurnya masih sangat muda, posisinya dekat dengan matahari. Jadi sangat, dan ketinggiannya rendah. Padahal cahaya syafaq makin dekat ufuk itu sangat kuat sekali. Sehingga hilal yang muda yang sangat tipis sekali itu harus mengalahkan cahaya syafaq. Ini yang kemudian menjadi problem. Hilal yang rendah itu tidak mungkin dapat diamati. Nah, dengan teleskop juga tidak membantu, karena dengan teleskop hilalnya diperkuat, tapi cahaya syafaqnya juga diperkuat. Itulah masalah kontras terkait dengan ru'yat, sehingga sesungguhnya seringkali terjadi kontroversi ketika ada laporan ru'yat, tetapi sesungguhnya bulannya itu sangat rendah sekali. Jadi hilal yang sangat tipis sekali, kadang-kadang hanya sebagai goresan cahaya, harus mengalahkan cahaya syafaq yang cukup kuat. Nah, sementara hisab ini juga berkembang. Jangan dikira pada zaman Nabi itu tidak dikenal hisab. Hadis yang mengatakan kami adalah umat yang umi yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi kemudian disebutkan Rasul menyebutkan dengan isyarat bahwa bulan itu sekian dan sekian, yaitu 29 atau 30. Itu menunjukkan pada zaman Rasul hisab sudah dikenal, tetapi hisab yang paling sederhana, yaitu yang sekarang disebut sebagai hisab urfi. Jadi setiap bulan itu berselang-seling 29-30, 29-30, dan bulan ganjil itu selalu 30. Kemudian nanti digenapkannya pada bulan Zulhijjah pada tahun-tahun kabisat. Kemudian berkembang hisab takribi, ini seperti yang digunakan dalam kitab Sulam. Dan sekarang ini menggunakan hisab hakiki, baik itu imkan ru'yat termasuk juga yang wujudul hilal, itu juga hisab hakiki. Nah, mengapa perlu ada kriteria imkan ru'yat? Jadi secara umum terlihatnya hilal itu bukan karena faktor posisi saja, tetapi ada faktor atmosfer yang harus diperhatikan. Bahwa kriteria itu didasarkan dari data astronomi jangka panjang berupa persyaratan minimal untuk terlihatnya hilal. Nah, persyaratan ini terkait dengan kecerlangan hilal. Kecerlangan hilal atau fisis hilal, bentuk hilal itu tersebut, tebalnya, kemudian kecerlangannya. Parameter yang biasa digunakan adalah lebar sabit, umur hilal, atau jarak bulan matahari yang disebut sebagai elongasi. Semakin besar elongasinya, berarti hilalnya akan semakin terang. Nah, kemudian ada faktor pengganggu, yaitu cahaya syafaq atau cahaya senja. Nah, biasanya parameter yang digunakan adalah tinggi hilal. Semakin tinggi, syafaqnya semakin redup.
Kalau hilalnya rendah, itu berarti syafaqnya makin kuat. Atau beda tinggi, beda azimut, atau beda waktu terbenam bulan dan matahari. Nah, ini yang perlu dipahami. Ketika kita membahas kriteria imkan ru'yat, ada dua parameter yang digunakan terkait dengan fisis hilal dan terkait dengan gangguan cahaya syafaq. Nah, bagaimana dengan kriteria imkan ru'yat? Jadi, mengapa perlu kriteria? Ru'yat memerlukan verifikasi untuk menghindari kemungkinan ru'yat yang keliru. Ini sering terjadi. Ada orang mengaku melihat hilal, tapi sangat diragukan karena bisa saja yang dilihatnya itu bukan hilal. Bisa dari cahaya planet Venus atau mungkin cahaya yang lain. Dan hisab tidak bisa menentukan masuk awal bulan tanpa adanya kriteria. Sebut saja tingginya 1,5 derajat misalkan. Nah, 1,5 derajat ini masuk bulan atau belum? Tergantung kriterianya. Kalau menggunakan kriteria wujudul hilal, seperti digunakan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah, itu dianggap sudah masuk. Tetapi kalau yang saudara-saudara kita di NU, yang dulu menggunakan kriteria 2 derajat, itu dianggap belum masuk. Jadi, kriteria menentukan. Jadi, kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam perakiraan ru'yat. Ini dalam beberapa waktu yang lalu ketika ada posisi hilal yang rendah, itu bisa saja pada sidang isbat ditolak karena sangat meragukan ketika tingginya itu di bawah kriteria yang ditentukan. Nah, lalu kriteria apa yang diadopsi? Ini tadi para kiai sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita mempersatukan umat itu. Kata kuncinya sesungguhnya bukan menyatukan hisab dan ru'yat, karena itu masing-masing keyakinan tidak bisa diubah. Tetapi yang bisa dilakukan adalah menyatukan kriteria. Nah, kriteria ini harus didasarkan pada dalil syar'i. Dalil syar'inya itu mengatakan sumu li ru'yatihi, jadi sesudah maghrib kemudian di ru'yat. Dan ini sesungguhnya juga digunakan dengan kriteria wujudul hilal, karena konsep yang digunakan adalah konsep perhitungan pada waktu maghrib, dan itu yang dan konsep wujudul hilal ketika bulannya itu terlambat terbenamnya dibandingkan matahari, itu sesungguhnya konsep ru'yat ya. Jadi ini berdasarkan dan hasil kajian astronomis yang sahih. Nah, kriteria ini harus mengupayakan titik temu antara pengamal ru'yat dan pengamal hisab. Nah, ini yang sekarang belum terjadi karena pengamal hisab masih berkutat hanya pada konsep hisabnya saja, melihat posisi hilalnya. Padahal pengamal ru'yat itu harus mengkonfirmasi dengan ru'yat. Jadi ini yang mestinya harus ada titik temu untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, kita perlu pahami kriteria itu di dunia banyak sekali. Di jurnal-jurnal astronomi banyak tawaran kriteria. Ada yang sifatnya optimistik, ada kriteria Yalop, Ode, Shaukat, kemudian ada Southern African Astronomical Observatory, kemudian ada kriteria yang sifatnya optimalistik, ambil kriteria minimum, seperti kriteria baru MABIMS. Ini MABIMS ini menetapkan kriteria baru ya. Tadi Pak Kiai menyebutkan masih kriteria yang lama yang 2 derajat. Nah, sekarang ada kriteria baru yang sama dengan kriteria rekomendasi Jakarta 2017. Nah, terkait dengan unifikasi kalender Islam, perlu difahami bahwa ada 3 prasyarat sistem kalender. Kalender apapun, kalender Jawa, kalender Masehi, kalender Imlek, kalender Maya, ada 3 prasyarat supaya kalender tersebut mapan. Ada otoritas tunggal yang mengaturnya. Kalau kalender Jawa itu ada sultan ya di Yogyakarta atau di Solo. Kemudian kalender Masehi itu dulu oleh raja kalau di Inggris, atau di Roma itu dengan kaisar atau paus ya. Kalau sekarang otoritasnya adalah otoritas astronomi atau otoritas yang terkait dengan penentuan waktu. Kemudian harus ada kriteria tunggal yang disepakati. Kalau kriterianya beda seperti saat ini, Muhammadiyah punya kriteria sendiri, NU punya kriteria sendiri, Persis kriteria sendiri, ya pasti beda-beda. Nah, kalender Masehi juga dulu pernah beda karena kriterianya beda. Di Inggris kriterianya Julius, di Roma menggunakan kriteria Gregorius. Natal di Inggris dan Natal di Roma itu bedanya 12 hari. Nah, harus ada batas wilayah yang disepakati juga. Ini mau lingkup Indonesia saja, lingkup
di ASEAN atau lingkup global. Kalau lingkup global biasanya gunakan batas wilayah, batas international deadline atau garis tanggal internasional. Nah, sekarang bagaimana upaya unifikasi kalender Islam di Indonesia? Tahun 2004, ya, tadi di awal juga sudah disebutkan, MUI itu mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004. Nah, di dalamnya ada rekomendasi agar Majelis Ulama mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dan membahasnya bersama ormas Islam dan para ahli terkait. Sampai saat ini belum ada. Tetapi tahun 2015 itu pernah diupayakan ada halaqah tentang penyatuan metode penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ini oleh Majelis Ulama, kemudian difasilitasi oleh Kementerian Agama. Halaqah ini sesungguhnya mengupayakan ada usulan untuk dibawa ke Munas MUI di Surabaya tahun 2015 yang lalu, dan dari kajian ini kemudian dibentuk tim pakar oleh MUI dan direkomendasikan kriteria minimal 3 derajat tingginya, kemudian elongasi 6,4 derajat. Sayangnya pada saat Munas di Surabaya kriteria ini belum diterima, walaupun dalam rekomendasinya meminta supaya kriteria ini terus dibahas. Padahal ini sudah diusulkan berdasarkan data-data astronomi. Kemudian tahun 2016 ada pertemuan teknis MABIMS, yaitu MABIMS itu Forum Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, pada saat ini kemudian diusulkan kriteria MABIMS yang tadi tinggi 2 derajat, elongasi 3 derajat, kemudian umur 8 jam itu diusulkan diganti. Dan akhirnya kemudian diusulkan dan kriteria baru tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Ini sama dengan rumusan waktu halaqah tahun 2015. Nah, kemudian tahun 2017 ada seminar internasional fikih falak di Jakarta. Dan pada seminar ini pun kemudian disepakati ada rekomendasi yang disebut rekomendasi Jakarta. Ini pun diusulkan kriteria tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Kemudian 2019 ada pertemuan pakar falak, ini menegaskan lagi supaya kriteria baru ini diterapkan. Dan apa sih yang dasar kriteria baru ini berdasarkan data astronomi, yaitu elongasi atau jarak bulan matahari terdekat itu 6,4 derajat. Dan ini menjadi prasyarat bahwa hilal itu bisa cukup tebalnya atau cukup terangnya untuk bisa mengalahkan cahaya syafaq. Nah, kemudian dari data-data astronomi ini juga tinggi minimal hilal dari pengamatan secara global itu sekitar 3 derajat. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa 2 derajat itu bisa teramati karena cahaya syafaqnya masih kuat. Dan ini pun yang 3 derajat ini dalam posisi yang jauh dari matahari. Tapi dalam kriteria MABIMS ini diambil sebagai batas minimum. Tidak ada kesaksian di bawah 3 derajat ini. Ini data dari astronomi dari Observatorium Astronomi Afrika Selatan juga sama. Tidak ada kesaksian yang di bawah 3 derajat. Sehingga ini digunakan dalam kriteria yang baru MABIM itu tinggi minimal 3 derajat. Nah, dalam rekomendasi Jakarta sesungguhnya ada 3 rekomendasi. Pertama soal kriteria. Ini diambil kriteria minimal 6 elongasi 6,4 derajat, kemudian tingginya 3 derajat. Dan ini menggunakan markas kawasan Barat Asia Tenggara. Mengapa perlu markas? Karena ini dimaksudkan kriteria ini supaya kompatibel dengan kegiatan ruqyat. Ruqyat pun ada markasnya atau titik rujukan lokasi pengamatan. Kemudian diusulkan batas tanggal internasional, yaitu kalender Islam global, yaitu sebagai batas tanggal kalau dibuat sebagai kalender Islam global. Tentu kalau regional, ini batas tanggalnya adalah wilayah Asia Tenggara. Kalau Indonesia adalah wilayah Indonesia. Ini dikenal sebagai konsep wilayatul hukmi ya. Kemudian harus ada otoritas. Kalau global diusulkan organisasi kerjasama Islam ini sebagai otoritas kolektif antar pemerintah. Maknanya kalau diturunkan ke tingkat yang lebih kecil di regional itu ada forum MABIM. Maka MABIMS ini bisa menjadi otoritas kolektif pemerintah Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan dalam konteks nasional tentu pemerintah ini sebagai otoritas atau ulil albab.
Nah, ini mestinya otoritas tunggal ini yang salah satu upaya menyatukan kalender. Jadi tidak seperti saat ini otoritas pimpinan ormas itu ya ada banyak otoritasnya, menyebabkan keputusan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah bisa beda-beda. Nah, ini verifikasi mungkin saya lewat saja. Jadi kriteria Jakarta atau rekomendasi kriteria baru Mabims itu ada verifikasinya pada garis batas. Jadi tahun 2020 atau Ramadan 1442 itu ada bukti, ini pengamatan hilalnya kelihatan. Jadi jangan dikira hilal itu seperti bulan sabit di menara masjid yang jelas ya. Kadang-kadang hanya goresan seperti ini. Ini hilal yang sangat tipis sekali dan ini berada di dekat batas kriteria tersebut. Nah, bagaimana implementasi dari rekomendasi Jakarta atau kriteria baru Mabims? Ini yang diharapkan kalau nanti semua ormas bisa sepakat, tentu diharapkan nanti ada konsistensi ya. Jadi implementasi kriteria rekomendasi Jakarta atau kriteria Mabim baru yang Mabims ini perlu komitmen bersama supaya nanti dalam penetapan kalender dan juga penetapan isbat itu memberikan kepastian. Saya lewat saja pembahasan ini. Yang jelas kriteria baru Mabims ini sudah disepakati di antara menteri-menteri agama Indonesia, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tanggal 8 Desember 2020. Kemudian Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan kriteria baru ini tahun 2022. Sehingga Dirjen Bimas Islam itu kemudian membuat surat edaran kepada semua pihak yang terkait. Saya kira MUI juga sudah menerima surat ini bahwa kriteria yang baru yang digunakan di Indonesia adalah elongasi 6,4 derajat dan tinggi 3 derajat. Nah, bagaimana untuk 1443 atau Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah? Jadi kalau kita melihat garis tanggal ini paling praktis ya untuk menggambarkan perhitungan atau hasil hisab. Memang wujudul hilal pada tanggal 1 April di Indonesia sudah wujud. Ini garisnya, garis wujudul hilal. Kalau masih menggunakan kriteria yang lama, ini garis yang biru ini di bagian barat wilayah Indonesia. Ada yang mengatakan Jawa bagian barat, kemudian Sumatera ini masih 2 derajat. Jadi kalau dengan kriteria lama 2 derajat, ada potensi ini akan seragam dengan wujud hilal. Tetapi kalau lihat dari sini, ini ada potensi perbedaan. Apalagi dengan kriteria baru. Jadi dengan kriteria baru tinggi 3 derajat, kemudian elongasi 6,4 derajat, jelas Indonesia dan wilayah Asia Tenggara termasuk Arab Saudi ini belum memenuhi. Artinya di wilayah ini secara ru'yat itu tidak mungkin terjadi ru'yat. Sehingga awal Ramadan ini akan terjadi perbedaan. Muhammadiyah sudah mengedarkan maklumat bahwa berdasarkan hisab wujudul hilal itu 1 Ramadan tanggal 2 April, tetapi dengan menggunakan kriteria baru Mabims ini dan nanti dibuktikan dengan ru'yat, itu kemungkinan besar akan 1 Ramadan akan jatuh pada 3 April. Bagaimana dengan Syawal? Dengan Syawal sesungguhnya wujudul hilal ini menunjukkan bahwa Idul Fitri itu bisa tanggal 2 Mei. Kalau dengan 2 derajat juga bisa 2 Mei. Tetapi dengan menggunakan kriteria baru, Malaysia, kemudian Singapura sudah menetapkan Idul Fitrinya tanggal 3 Mei. Dan di Indonesia ini ada peluang Idul Fitrinya juga tanggal 3 Mei. Kecuali nanti, karena di wilayah Sumatera ada hasil perhitungan yang mengatakan kemungkinan elongasinya dekat ke 6,4 derajat. Kalau di Sumatera ini ada hasil ru'yat, bisa jadi hasil isbatnya tanggal 2 Mei. Tapi ada peluang juga ini Idul Fitri di Indonesia juga tanggal 3 Mei berbeda dengan hasil wujudul hilal 2 Mei. Jadi ini ada potensi perbedaan awal Ramadan, kemudian Syawal, dan nanti Dzulhijjah ini juga ada potensi perbedaan. Kalau dengan wujudul hilal, itu 1 Dzulhijjahnya tanggal 30 Juni, Idul Adhanya tanggal 9 Juli, tapi dan menggunakan kriteria baru Mabims, ini tidak mungkin di Indonesia ada ru'yat, sehingga awal Dzulhijjahnya 1 Juli dan Idul Adhanya 10 Juli. Ini jadi perlu disampaikan dengan perbedaan kriteria tersebut,
maka keputusan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah ada potensi perbedaan. Saya kira demikian, dan ketika kita berharap ada unifikasi kalender Hijriah, maka 3 syarat tadi harus terpenuhi. Setidaknya ada kesatuan kriteria, kemudian ada kesatuan otoritas, dan tentu nanti ketika itu dibuat global, itu ada ketentuan kesepakatan juga soal garis tanggal. Saya kira demikian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.